datang di podcast Cahaya Dharma. Hari ini kita bahas topik yang cukup seru. Apa benar teknologi bikin ajaran Buddha jadi nggak relevan? Aduh, itu kayak bilang teh tawar itu pedes. Gimana coba? Nah, penasaran kan? Kita ada tamu spesial nih, yang udah panas banget dari awal. Si skeptis sejati bernama Calvert. Hah? Akhirnya suara skeptis itu didengar juga. Halo semua, gua Calvert dan yes, gua punya argumen teknologi itu bikin agama termasuk Buddha makin dilupakan. Semua orang lebih pilih scroll TikTok daripada meditasi. Eits, jangan salah. TikTok juga banyak konten Dharma loh. Coba cari aja, Dharma Talk 60 detik, dijamin dapet. Bener banget tuh kata Evan. Dan ngomong-ngomong soal teknologi, kita masuk dulu yuk ke dasarnya biar nyambung. Pertanyaan pertama nih, apa sih itu iptek? Tahu nggak guys? Iptek alias ilmu, pengetahuan, dan teknologi itu semua hal yang lahir dari penelitian dan inovasi manusia buat hidup lebih mudah, lebih cepat, lebih praktis. Nah itu dia, lebih praktis. Siapa yang sempat buka kitab suci kalau ada Netflix dan AI chatbot kayak ChatGPT? So dulu. Justru berkat Iptek, kitab suci Buddha, bisa dibaca lewat aplikasi. Ada Dhammapada, Tripitaka Indonesia, MyParita, jadi gak perlu bawa buku segede bantal. Dan tidak cuma baca loh, kita juga bisa dengar Dharma di YouTube, Spotify, bahkan di IG Live. Bahkan bisu-bisu sekarang udah juga aktif loh di medsos dan ngajarin ajaran Dharma dengan bahasa yang relate banget nih sama Gen Z. Oke, tapi tetap internet itu penuh distraksi. Gimana bisa fokus sama spiritualitas? Tapi itu tergantung niat, bukan medianya. Kita bisa aja nonton TikTok dalam 1 menit, tapi kalau benar-benar niat, bisa nancep lebih dalam dari khotbah sejam. Gue pernah dapat penceramahan mini cuma dari kutipan Dhamma yang muncul di Instastory. Ringan tapi nempel di hati. Kadang lebih kena dari baca buku tebal, jujur aja ya. Fair point. Tapi tetap ya, perkembangan teknologi juga bawa keraguan baru. Banyak hoax, penyesatan spiritual. Bahkan yang ngaku-ngaku gitu guru meditasi digital. Itu tugas kita, pengguna teknologi kan, untuk bijak. Sama kayak Buddha ngajarin, gunakan apa yang ada, tapi jangan lengah. Sati, kesadaran penuh, harus tetap aktif. Bahkan pas kita scroll Instagram. Dan generasi muda kita ini harus cerdas pakai teknologi. Gak cuma untuk ngintip diskonan e-commerce, tapi juga buat nyari makna hidup. Misalnya, gabung komunitas Buddhis online, ikut retreat via Zoom, atau diskusi di Discord. Gue malah nemu guru meditasi dari Sri Lanka lewat YouTube. Gak mungkin terjadi kalau tanpa teknologi. Kalian mulai bikin gua mikir sih. Yes, itu baru permulaan, Kabet. Coba deh, buka aplikasi Budayana Digital. Ada kalender puja bakti, jadwal biksu, semua tinggal klik. Baiklah, mungkin iptek bukan musuh, tapi alat. Tergantung siapa yang pegang. Itu dia. Dan kayak yang Buddha bilang, kebenaran tuh harus diuji, bahkan ditelan mentah-mentah. Mau teknologi atau bukan, asal kita punya niat yang benar, pikiran yang benar, dan tindakan yang benar, kita tetap bisa jalan di Dharma. Jadi, buat teman-teman pendengar, jangan takut teknologi. Gunakan dengan sadar, dengan cinta kasih, dan pastikan itu bikin kamu menjadi manusia yang lebih damai. Ingat, teknologi itu kendaraan, Dharma itu arah. Jangan salah setir. Waduh,
Ini kayaknya gue butuh install aplikasi Medatis dulu deh. Bener banget tuh Kak Bert, awas ya nggak diinstal. Nah, kita udah di ujung podcast nih. Terima kasih ya udah dengerin podcast kita hari ini. Tungguin podcast kita selanjutnya. Semoga kita damai dan kebijaksanaan menyertai kita semua. Terima kasih semuanya dan terima Terima kasih Kak kasih. Bert. Bye-bye.